Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Anugrah, NIM 3622-026. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang distribusi ekonomi Islam dan ruang lingkup distribusi dalam Islam. Yang pertama, pengertian distribusi Islam. Distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Yang kedua, ruang lingkup. Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktivitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting. Hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan, selain fungsi alokasi. Adapun distribusi seringkali diaplikasikan dalam bentuk pungutan pajak, baik pajak yang bersifat individu maupun pajak perusahaan. Akan tetapi, masyarakat juga dapat melaksanakan swadaya melalui pelembagaan ZIS, di mana dalam hal ini pemerintah tidak terlibat langsung dalam mobilisasi pengelolaan pendapatan ZIS yang diterima. B. Prinsip dan tujuan distribusi dalam Islam. Yang pertama, prinsip distribusi dalam Islam. Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata di berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu. Yang kedua, tujuan distribusi Islam. Tujuan distribusi pendapatan dalam Islam, ekonomi Islam, datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, di mana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam ini yaitu salah satunya dari tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah pendidikan akhlak al-karimah seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlak al-muslimah seperti pelit dan mementingkan diri sendiri. Yang C, dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Ketimpangan distribusi pendapatan menyebabkan melebarnya jurang pendapatan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, sehingga kemiskinan akan sulit diatasi dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, karena adanya perbedaan faktor-faktor kepemilikan modal dan keterampilan dalam aktivitas ekonomi, maka hasil dari pertumbuhan tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Jika hal ini terus berlanjut, maka pertumbuhan hanya akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang D, instrumen distribusi dalam Islam. Melalui sistem ini, pendistribusian harta kekayaan terjadi dalam bentuk kerjasama antara seseorang yang mempunyai surplus unit dengan mitra kerjasama yang hanya punya skill sekaligus sebagai pihak yang defensif unit. Musyarakah, syirkah, atau perseroan adalah suatu bentuk transaksi antara dua orang atau lebih yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Musyarakah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha atau modal dalam bentuk korporat dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan. Musyarakah berbeda dari mudharabah. Dalam mudharabah, pemilik modal tidak diberikan peran dalam menjalankan manajemen perusahaan, sedangkan dalam masyarakat semua pihak berhak turut serta dalam pengambilan keputusan manajerial. Baiklah, sekian materi dari saya tentang distribusi ekonomi Islam. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.